Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan hadirnya kita di tempat yang dimuliakan ini dalam rangka belajar ilmu agama. Semoga diganjar surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya menuju ke dalam surga. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Baik, ikhwatal iman azakumullah, kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Panjang sekali nih. Menuju ke masjid sekarang. Hadis yang ketiga. Hadis menuju ke masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man goda ilal masjidi aw roha a'addallahu lahu fil jannati nuzula kullama goda aw roha. Siapa yang pergi ke masjid di pagi hari atau di sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan baginya hidangan di dalam surga setiap kali dia pergi di pagi atau di sore hari. Jadi siapa yang menuju ke masjid di pagi hari atau di sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan untuknya hidangan di dalam surga setiap kali dia pergi di pagi hari atau di sore hari. Ya, ini kita membahas masalah fadilah amal, ya, keutamaan amalan. Fadilah amal yang ini, ya, bukan yang lain yang saya maksud, ya. Yang ini terkait masalah keutamaan menuju ke masjid. Nah, di sini jamaah sekalian ada beberapa faidah yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin. Yang pertama, kalau orang pergi di pagi hari, maka yang dimaksud di sini adalah sholat subuh. Ya, yang dimaksud sholat subuh. Kalau dia pergi di sore hari, maka yang dimaksud adalah sholat maghrib dan sholat isya. Jadi itu faedah yang pertama, ya. Jadi kalau pergi pagi hari, maka yang dimaksud sholat subuh. Ya, kalau pergi di sore hari, maka yang dimaksud adalah sholat maghrib dan sholat isya. Dan ini jamaah sekalian, pergi ke masjid, jadi Nabi tidak membatasi, ya. Pokoknya roha, goda ilal masjid, au roha. Ya, pergi ke masjid di pagi hari atau di sore hari. Nabi tidak membatasi apakah untuk sholat, apakah untuk belajar, apakah untuk i'tikaf, atau apakah untuk bangun masjid. Pokoknya sesuatu yang baik. Kata Syekh Utsaimin di sini, ya, sawaun goda ilal masjid aw roha sawaun goda lis shalah, apakah dia pergi untuk sholat, au ditolabil ilmi, atau menuntut ilmu agama, au tujuan baik yang lainnya. Berarti tujuan yang baik lainnya i'tikaf, kemudian tadi apa, membangun masjid. Annallaha yaktubu lahu fil jannati nuzula, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan untuknya hidangan di dalam surga. Nah, ini keutamaan jamaah sekalian, ya. Menuju ke masjid keutamaannya besar. Allah sediakan hidangan di dalam surga. Ya, kalau ada teman kita undang, kamu datang ke rumah, kita lagi masak palako, ya, ditambah apa, ya, palako, ya, sama sesuatu yang enak lah. Nah, kita termotivasi jamaah sekalian, diundang gratis lagi. Kita semangat untuk datang ke sana. Nah, ini sekarang yang undang kita, yang panggil kita datang ke masjid adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita pergi di waktu pagi atau di sore hari, Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk kita hidangan di dalam surga.
dan kita akan nikmati nantinya di akhirat. Ini keutamanya besar ya, keutamanya besar. Kemudian jamaah sekalian, disebutkan oleh beliau tentang keutamaan yang lain menuju ke masjid. Jadi aku tulis ya faidahnya. Faidah yang pertama, kalau pagi tadi apa maksudnya? Yang sholat subuh. Pagi, di pagi, dan dimaksud sholat subuh. Kemudian sore, ya maghrib dan isya. Maghrib dan isya. Jadi goda sama ruh itu bahasa Arab ya. Ya, jadi kalau goda artinya dia pergi di pagi hari, ya. Kalau ruh artinya dia pergi di sore hari. Dan ini sebagaimana hadis dari Umar bin Khattab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakumullahu kama yarzuqut tayr tabdu himasan wa taruhu bitonan." Kalau kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pergi di pagi hari. Jadi Nabi mengatakan abdu, dia pergi di pagi hari. Dalam perutnya kosong. Wa taruhu bitonan. Kemudian dia kembali di sore hari dalam keadaan perutnya penuh dengan makanan. Kemudian faedah yang kedua, ya, ke masjid. Ini banyak ya, untuk sholat, kemudian belajar seperti ini jamaah sekalian ya, kita sedang belajar ini. Kemudian i'tikaf, apa lagi? Ya, ke masjid, membangun masjid ya, membangun masjid. Ini masuk semua makna daripada goda ilal masjid ya, goda ilal masjid. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan menuju ke masjid ya, keutamaan menuju ke masjid. Di antara keutamaan yang disebutkan di dalam kitab ini, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya yang terang di hari kiamat. Allah memberikan cahaya yang terang di hari kiamat, di hari kiamat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril mashina ilal masjid bin nurit tam yaumal qiyamati." Berikan berita gembira kepada orang yang berjalan di gelapnya gulita menuju ke masjid dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat nantinya. Jadi di hari kiamat jamaah sekalian, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, ya, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Jadi kullama adha'at lahum masyaufi. Ketika ada cahaya mereka berjalan. Jadi di hari kiamat gelap gulita, tidak ada cahaya. Tapi ada kilatan. Allah memberikan perumpamaan seperti kilatan. Kalau ada kilat, masyaufi, mereka berjalan. Kalau kilatnya hilang, mereka berdiri. Nah, orang yang berjalan menuju ke masjid di gelapnya gulita, apakah di malam hari ataukah di subuh hari, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya yang terang di hari kiamat nantinya. Kemudian yang kedua, sebab dosa diampuni. Sebab dosa diampuni. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang menghapuskan dosa dan mengangkat derajat?" Ya, kata para sahabat, "Bala, ya kami ingin." Ya, apa itu amalannya? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang pertama isbagul wudu. Isbagul wudu. Jadi menyempurnakan wudu indal makari, ketika kesulitan. Kesulitan di sini maksudnya airnya sangat dingin, macam tiga aja. Kalau dipakai kesulitan. Tapi Nabi mengatakan kalau dia sempurnakan wudunya, isbagul wudu indal makari, maka ini sebab dosanya diampuni. Kemudian yang kedua, kasratul khuta ilal masjid. Memperbanyak langkah menuju ke masjid. Ya, jadi kalau misalnya rumah kita tidak terlalu jauh dari masjid jamaah sekalian, ya upayakan jalan kaki, Tapi kalau misalnya terlalu jauh, ya nanti sampai di sana mungkin iqomah, ya tak apa-apa naik kendaraan. Tapi kalau misalnya dia bisa jalan kaki, maka itu yang terbaik. Karena setiap langkahnya dihitung pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Selanjutnya jamaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebab dosa diampuni adalah intidhar as-shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah sholat. Ya, jadi intidhar as-shalah ba'da shalah. Seperti kita saat ini, tadi kita sudah melaksanakan sholat maghrib. Sekarang kita menunggu sholat isya. Maka ini sebab diampuninya dosa. Bahkan dalam hadis yang lain, para malaikat mendoakan orang yang duduk di antara dua sholat. Nabi mengatakan, orang yang duduk di antara dua sholat, tad'u lahu al-malaikatu, maka para malaikat berdoa kepadanya, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, kasih sayangilah dia. Sehingga saat ini kita duduk di antara dua sholat, insya Allah tidak merugi jamaah sekalian. Insya Allah tidak merugi. Ya. Kalau kita tidak dapat ilmunya, ya setidaknya kita dapat doanya para malaikat. Kita didoakan ampunan dan juga didoakan kasih sayang oleh para malaikat. Ya, makhluk yang tidak pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerjanya hanya beribadah kepadanya. Baik, selanjutnya jamaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan tentang dijadikan qurratu aini fi shalah, ya, ketenangan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada sholat. Ya, ketenangan hati pada sholat. Ya, jadi kata Nabi, ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan ketenangan hatiku itu pada sholat. Bahkan Nabi bersabda kepada muadzinnya, siapa nama muadzinnya Nabi? Siapa? Ya, Bilal bin Rabah. Kata Nabi SAW, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Ini hadisnya menarik ya. Jadi Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Artinya jamaah sekalian, Nabi dan para sahabat menjadikan sholat itu sebagai sesuatu yang mengistirahatkan mereka dari dunia. Kalau ada pekerjaan dunia, ya, maka mereka kalau mau istirahat, ya dengan sholat. Apakah itu dengan sholat 5 waktu ataupun dengan sholat sunnah. Nah, ini berbanding terbalik dengan orang-orang sekarang. Kalau disuruh sholat, dianggap sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang subhanallah. Ya, kalau dia sholat, sesuatu yang mengekang, yang tidak baik. Padahal Nabi di zaman beliau mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Istirahatkan kami dengan apa? Dengan sholat. Ya, subhanallah. Baik, ini jamaah sekalian keutamaan yang disebutkan oleh beliau dalam pembahasan ini ya. Baik, selanjutnya hadis yang keempat sekarang ya. Hadis yang keempat, yaitu memberi minuman pada hewan. Ya, memberi minuman pada hewan. Ini hadisnya agak panjang. Baik, saya langsung bacakan terjemahannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada seorang laki-laki yang berjalan, kemudian dia dalam keadaan yang sangat haus sekali. Fawajada bi'ran, dia menjumpai sumur, kemudian dia masuk ke dalamnya, kemudian dia minum. Setelah minum dia keluar. Pas keluar, ternyata dia menjumpai seekor anjing yang sedang kehausan, sambil menjulurkan lidahnya karena haus sekali. Kata laki-laki ini, saya tadi kehausan, sangat kehausan, sebagaimana anjing ini kehausan. Maka dia turun lagi ke dalam sumur, ambil air, kemudian diberikan kepada anjing tersebut. Fasyakarallahu lahu, kata Nabi SAW, Allah pun berterima kasih kepada laki-laki tersebut. Faghfarallahu lahu, dan Allah juga mengampuni dosa-dosanya. Tuh ya, jadi seekor anjing yang ditolong, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan juga berterima kasih kepada laki-laki tersebut. Ini seekor anjing ya. Ya, apalagi manusia. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin lil Bukhari, ya. Ini tertutup jemaah. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan al-baghiyah. Al-baghiyah itu wanita pelacur. Jadi wanita pelacur ini dia minum di dalam sumur. Setelah minum dia keluar, ternyata menjumpai seekor anjing. Maka dia turun lagi, mengambil sepatunya, kemudian diisi air. Kemudian dia kasih kepada anjing tersebut, ya, maka
Faghfarallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni wanita pelacur tersebut. Ya, dan wanita ini dari Bani Israel. Ya, wanita ini dari Bani Israel. Berarti kaumnya Nabi siapa ini? Nabi siapa? Ya, Nabi Musa alaihi salam. Ya, Nabi Musa alaihi salam. Baik, di sini ada beberapa faedah jamaah sekalian. Ya. Kata Syekh Utsaimin, "Walamma haddatsa sallallahu alaihi wasallam as-sahabata bihadzal hadits wa kanu ashaddu an-nas hirsan 'ala al-'ilm. La min ajli ay ya'lamu faqat, walakin min ajli ay ya'lamu fa ya'malu." Ya. Ya'lamu fa ya'malu. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka orang yang semangat beramal. Ini faedah yang pertama ya. Para sahabat, tulis ya, para sahabat semangat beramal. Bukan hanya ingin mengetahui ilmunya saja, tapi setelah mereka mengetahui ilmunya, maka mereka amalkan. Nah, inilah sifatnya seorang muslim jamaah sekalian. Mereka berilmu, belajar untuk apa? Untuk diamalkan. Karena orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan seperti orang apa? Ayo, seperti orang apa jamaah sekalian? Orang Yahudi, betul. Orang Yahudi. Nah, kebalikannya orang yang tidak punya ilmu tapi dia beramal seperti orang ya Nasrani. Sebagaimana ayat yang sering kita baca, apa ayatnya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Ya, yang Engkau murkai, waladdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Kata para ulama tafsir, orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka punya ilmu. Hanya saja mereka tidak mengamalkannya. Ya, jadi orang Yahudi punya ilmu tapi tidak diamalkan. Adapun Nasrani kebalikannya. Mereka tidak punya ilmu tapi mereka mengamalkan. Maka mereka tersesat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berada di antara ini. Yaitu punya ilmu tapi diamalkan jamaah sekalian. Ya, ini peringatan ya kepada para penuntut ilmu ya, semuanya para jamaah kalau punya ilmu maka diamalkan ilmunya ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ya, walakin min ajli ay ya'lamu fa ya'malu. Ya, agar mereka itu mengetahui ilmunya kemudian mereka bisa beramal. Kemudian yang kedua, ini faedah yang pertama ya, semangat para sahabat dalam beramal. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, idza qassa alaina qissatan min bani Israil fadzalika min ajli an na'tabira biha aw an na'khudha minha mau'izatan wa ibratan. Fungsi daripada kisah agar kita mendapatkan pelajaran. Fungsi tujuan ya, tujuan atau fungsi enggak apa-apa ya. Tujuan dari kisah agar kita mendapatkan pelajaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah mereka ya, yang dimaksud di sini adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi kalau misalnya membahas suatu kisah jamaah sekalian harus ada pelajaran di situ. Apa pelajarannya? Ya, jangan sekedar kisah yang lewat saja. Kemudian faedah yang ketiga, ya. Wa fi riwayatin ukhra wa la'allaha qissatun ukhra. Dalam riwayat yang lain, anna imra'atan baghiyan min baghaya Bani Israil. Ada seorang wanita pelacur dari Bani Israil. Ya. Dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan. Jadi dia melihat seekor anjing mutar-mutar di sumur dalam keadaan sangat haus. Lakin la yumkin ayyasila ilal ma, tapi dia tidak mampu untuk mendapatkan air. Ya. Maka wanita pezina tersebut memberikannya air, faghfarallahu laha, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni wanita pelacur tersebut, ya. Baik, faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait masalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni
seorang wanita pelacur, ahli maksiat, tapi Allah ampuni. Dan ini menunjukkan rahmat dan kasih sayangnya. Yang keempat, ini tidak menjadi dalil bahwa zina dibolehkan. Ingat ya, jangan menjadi dalil kalau begitu berzinah dulu, kemudian cari anjing, ya, cari anjing kasih minum, insya Allah Allah ampuni. Enggak begitu. Ini umat-umat yang sudah berlalu, ya, dan umat yang sudah berlalu ini tidak pernah terpikirkan seperti itu, tidak pernah terpikirkan berzina, maksiat, bunuh orang, kemudian tobat, ya, kemudian tobat. Mereka tidak terpikirkan ini. Nah, kita yang hidup zaman ini ya tidak boleh menjadikannya sebagai dalil. Kalau begitu kita berzina saja dulu, nanti kita cari anjing, kasih minum, kasih makan, insya Allah Allah ampuni. Nah, ini tidak bisa menjadi dalil yang demikian. Ya. Dan jamaah sekalian, hal yang semacam ini banyak disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada yang disebut dengan hadisul bitoko, hadis kartu. Ya, ada seorang laki-laki yang dia cuma amalannya itu ketika dia hidup la ilaha illallah. Artinya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja amalannya hampir-hampir tidak ada. Sehingga di hari kiamat dia dipanggil, didatangkan. Kemudian ditanya, "Apakah ada amalanmu?" Kata dia, "Tidak ada." "Apakah banyak dosamu?" Kata dia, "Banyak sekali." Kemudian kata malaikat yang bertanya kepada dia, "Hari ini engkau tidak dizalimi. Engkau punya satu amalan, yaitu namanya bitoko, kartu, yang tertulis di dalamnya la ilaha illallah." Kemudian diletakkanlah kartu la ilaha illallah di satu daun timbangan. Kemudian dosa-dosanya di daun timbangan yang lain. Ternyata kata Nabi SAW, "Fatoshat al-bitoko." Kartu la ilaha illallah ini itu lebih berat daripada dosa-dosanya yang lain. Maka dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Sekali lagi jamaah sekalian, ini tidak menjadi dalil bahwa kalau begitu saya bersyahadat saja, adapun sholat, puasa, zakat, haji saya tinggalkan. Tidak menjadi dalil. Contoh yang lain jamaah sekalian, dalam hadis yang lain, seorang laki-laki yang berwasiat kepada keluarganya karena saking banyaknya dosanya, dia malu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berpesan, "Kalau saya mati nanti, maka bakar tubuh saya. Bakar. Kalau sudah dibakar, sudah jadi arang semuanya, sudah jadi debu, maka debu-debunya ini buang, sebagian dibuang ke laut, sebagian dibuang ke atas gunung." Maka keluarganya melakukan. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan debu-debunya tersebut, kemudian menyatukannya dan kembali seperti manusia. Ya, kemudian dia ditanya, "Ya, kenapa engkau melakukan hal tersebut?" Kata dia, "Karena takut kepadamu. Banyaknya dosa dan sedikitnya amalan." Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni laki-laki tersebut. Sekali lagi jamaah sekalian, ini bukan menjadi dalil seorang melakukan hal tersebut. Tapi ini menunjukkan apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya. Dan jamaah sekalian, dosa apapun yang kita lakukan di dunia ini, besar atau kecil, kita kembali kepadanya. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang semurni-murninya, ya, yang sesungguh-sungguhnya. Ya, di dalam ayat yang lain, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." La taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa. Dosa apapun itu jamaah sekalian, kembali kepada Allah. Yang sudah berlalu biarkan berlalu. Ya, dulu mungkin sudah melakukan dosa-dosa besar, mungkin pernah berzina, pernah bunuh orang, ya waliyadzubillah. Dosa apapun itu kembali kepada Allah. Jangan malu untuk bertobat. Karena Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunuba jami'a. Mengampuni segala dosa. Selanjutnya, faedah yang keberapa ini? Di situ faedah keberapa? Kelima. Ya, selanjutnya, faedah selanjutnya, kata beliau, "Hada fil bahaim." Ini hewan. Jadi hewan saja kalau dia dikasih makanan minuman ada pahalanya. "Idza ahsanta ilal adamiyyin kana asyaddu wa aktsaru ajra." Kalau engkau berbuat baik kepada manusia, maka pahalanya jauh lebih besar. Walihadza qala Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dari itu
Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man saqa musliman ala dham'a, saqahu Allahu min rahiqil makhtum." Nainain, ya, berapa terjemahannya? Nainain. Siapa yang memberikan minuman kepada seorang muslim yang kehausan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuknya minuman dari surga. Yani law kana waladuka as-saghir waqafa indal, ya, kata beliau, yakni contohnya kalau misalnya engkau memiliki anak kecil yang dia dalam keadaan haus, yaqulu laka isqi, ayah ya atau bapak berikan saya minuman. Kemudian wa asqaitahu, kamu kasih dia minuman. Wa huwa dham'an, dalam keadaan dia kehausan. Faqad saqaita musliman ala dham'a, maka engkau telah memberikan minuman kepada seorang muslim yang sedang kehausan. Fa innallaha yasqika min rahiqil makhtum, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untukmu minuman dari surga. Nah, ini pahalanya besar jemaah sekalian. Jadi kalau anak kita haus, kasih minuman, pahalanya besar. Ya, saya lihat di Saudi Arabia, orang kalau bagi-bagi minuman itu subhanallah, serba gratis, yang botolan, ya, ada yang botol kecil, botol besar, dibagi semuanya gratis. Bisa jadi mereka mengetahui faidah keutamaan memberikan minuman kepada orang-orang muslim, bahwa orang yang memberikan minuman kepada orang muslim, maka dia akan diberikan minuman dari surga di hari kiamat nanti. Ya. Apalagi kalau anak kita sendiri, dia minta susu misalnya, dibelikan susu, belikan kalau mampu, ya, belikan. Baik ikhwatan iman azakumullah. Baik, ini yang terakhir terkait masalah hadis, ya, hadis memberikan minuman pada hewan. Jadi kalau pada hewan saja bernilai pahala, maka kepada manusia pahalanya jauh lebih besar. Ya, Allahu taala alam bissawab. Cukup sampai di sini jamaah sekalian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat kita semuanya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, keberkahan untuk jamaah semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.